memang rumah tersebut adalah hak milik bersama, gitu ya. Walaupun sudah misalnya bercerai gitu, yang namanya rumah dibangun bersama gitu ya. Walaupun si istri tidak memiliki peran. Polemik pembagian harta Gonogini pasca perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwenda kini memasuki babak baru yang cukup mengejutkan. Sarwenda akhirnya memilih angkat kaki dari hunian mewahnya demi memberikan ketenangan serta keamanan bagi tumbuh kembang anak-anaknya. Keputusan ini diambil karena rumah yang ditinggalinya ternyata masih berstatus cicilan di bank dan terancam bakal dilelang sehingga memicu konflik aset yang kian memanas. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan Ruben Onsu yang justru mendapatkan jatah aset dalam kondisi sudah lunas. Pihak Sarwenda merasa keberatan karena diberikan bagian harta Gonogini yang masih dibebani persoalan finansial yang sangat fantastis. Tak ingin terseret dalam pusaran masalah hukum dan tekanan publik, Sarwenda memilih memboyong anak-anaknya pindah ke tempat tinggal baru yang lebih aman menggunakan kemampuan finansial mandirinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Wenda, lu bener-bener parah ya kata gue ya. Wenda ya, buset. Rumah yang ditempatin sama Wenda sekarang itu tuh awalnya tuh rumah tua guys. Jadi rumah tua tersebut itu tuh dirobohin guys. Sertifikatnya tuh disekolahin ke bank. Dan lanjut guys, duit hasil sekolahin itu sertifikat itu tuh untuk renovasi rumah tersebut. Dan renovasinya itu tuh sebesar 11,2 miliar. Lu bayangin. Tapi Ruben Onsu tuh bayarnya bertahap guys. 250 juta sekali bayar dan bayarnya tuh selama 41 kali. Kalau di total itu tuh sampai 11,2 miliar. Bayangin dah itu duit sebanyak apa kata gua. Dan juga harus bayar bank sebesar 379 juta guys. Bayar bank 379 juta ya kan. Bayar itu 250 juta ke kontraktor. Kontraktornya itu tuh adalah almarhum bapaknya si Wenda. Dan juga untuk kebutuhan anak-anak 200 juta lebih guys. Dan juga belum asuransi, belum juga kartu kredit segala macem gitu guys. Udah semuanya dibiayain ya guys ya. Ruben Onsu mau ketemu anak aja susah. Terus juga dikata-katain juga lagi kata gua. Sekarang nih yang lagi viral kepindahan janda Ruben Onsu ke rumah baru. Nah ini yang bikin banyak netizen tertanya-tanya. Karena pengacara dari Ruben Onsu mempertanyakan pindah kemana, alamatnya di mana. Ternyata pemberitahuan itu setelah kepindahan itu dilakukan. Dan netizen lebih dahulu tahu kepindahan itu dengan narasi-narasi di mana di situ seolah-olah seorang janda Ruben Onsu ini berjuang keras untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Ini saya kira terlalu banyak drama-drama yang dibuat. Ini akan merugikan bagi SW sendiri sih kalau saya melihatnya sebagai di mata netizen ya. Karena lebih baik mau bagaimanapun hubungan antara bapak dan ibu bagi anak itu akan abadi begitu ya. Terkecuali memang nanti ada sedikit pembicaraan yang ini terus ini dan itu. Dan kemudian netizen ditekan oleh si SW, jangan begitu, anak saya bisa lihat media, anak saya bisa inilah. Nanti kalau netizennya ngomong, yo kamu itu jangan berakting seperti itu biar tidak terjadi penggiringan opini di netizen. Akhirnya malah engkel-engkelan itu, nanti kan malah saling adu lontar antara netizen dan si SW, dimana si SW meminta untuk netizen tidak terlalu membicarakan apa yang terjadi. Tetapi selalu Mbak SW ini mempertontonkan atau memberikan tontonan dan memberikan bahan bagi netizen untuk berbicara. Tahu sendiri netizen ini mulutnya pedes-pedes, ketikannya ini memang tajam-tajam. Kita nggak bisa ngontrol mereka satu persatu, begitu loh. Yaitu tadi, apa yang kita pertontonkan akan menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Apalagi Mbak SW ini adalah salah satu sebagai seorang
public figure begitu ya. Mbak SW, yang bisa kita sampaikan saat ini adalah tetap tenang dan berusaha untuk mendamaikan suasana dan berdamai dengan diri sendiri. Saya kira begitu. Salam cinta damai dari Kediri. Oh begitu ceritanya. Ternyata debt collector yang datang kemarin itu, yang diviralkan oleh si S kemarin itu, bukan menagih ke rumah Cilandak, tapi ke rumahnya si Onsu. Mereka itu menagih angsuran mobil yang baru 3 hari menunggak. Tapi kenapa pihak mereka yang meramaikan? Tapi kenapa pihak mereka yang memviralkan? Ada apa ini? Kira-kira siapa yang pertama kali membuat kekisruan di Nusantara ini? Giliran dikorek sama netizen, lapor, padahal mereka sendiri itu yang menurunkan semua berita-berita yang hoax, lalu eda-eda menggoreng. Dibilangnya Ruben miskin, dibilangnya Ruben sudah bangkrut, dibilangnya Ruben gak bisa ngebayar tunggakan, gitu digoreng sama eda-eda. Ternyata eda-eda dan junjungannya sama-sama Oon, ya kan? Kok Oon inces? Ya Oon lah. Lagian ngapain mereka urus semua utang-utangnya orang? Dan sebodoh itukah si debt collector itu sehingga harus menteror orang yang sudah tidak bersangkut paut sama si Onsu? Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya mereka juga punya SOP deh. Ya ngapain juga debt collector menagih ke tempat mantan istri sementara mobil yang diambil sudah saat mereka berpisah. Iya kan? Jadi otomatis nggak ada nama si Endah untuk persetujuan pengambilan mobil baru. Kan aneh itu. Iya kan? Nanti giliran netizen yang korek marah, terus lapor, fitnah, hoax. Memang keterlaluan kali lah kau ya, sebagai perempuan, sebagai seorang istri kau memang keterlaluan kau, luar biasa kali otak kau, bukan otak manusia kau, otak jin kau memang kau. Kau bilang biaya isi rumah kau yang nanggung semua, kau yang ngapai semua, lebih besar biaya isi rumah daripada rumahnya. Memang kau perempuan nggak tahu diri kau, nggak tahu bersyukur kau. Udah nafkah anak-anak kau ditanggung tiap bulan ratusan juta, kredit kau lagi, isi perut kau, usus kau, muka kau biar kayak Barbie, nyatanya kayak papi. Masih juga mau mengklaim itu rumah. Rumah kau, hak kau. Kalaupun ada perkataan kau, rumah itu selalu kau bilang itu hak anak-anak kau. Kalau memang hak anak-anak kau, ngapain kau masuk pisang ke situ? Ngapain? Itu hak anak-anak kau. Kalau memang hak anak-anak kau, bukan hak CEO kau, CEO loteng kau itu. 41 kali lo dibayar 250 juta. Gila. Ditransfer kemana? Ke bapak kau. Anak nggak kau kasih jumpa sama bapaknya. Sementara bapaknya sibuk bayarin cicilan, bayarin nafkah tiap bulan, bayari gengsi kau, perut kau, muka kau. Lebih kau pilih nitipin anak kau sama orang lain kalau kau lagi sibuk ketimbang sama bapaknya. Memang kau perempuan, sekarang sibuk kau buat VT kau, buat konten kau, bangun pagi kau ya kan. Hari pertama pindah rumah, ngurusi anak pertama sekolah. Heran ya, semuanya memanfaatkan si Encong. Apa nggak kurus? Kalau ada perempuan nggak bersyukur, kau loh orangnya. Ya, malu miskin kau, malu miskin. Ya kan? Sekarang kan kau lagi di rumah baru, ya udah kau undang aja itu si pisang-pisang kau itu, CEO kau itu live di rumah kau. Kenapa? Takut kau? Takut kau kan? Udah kan? Kalau nggak ada teguran, ya kan? Kalau nggak diurus masalah pengurusan anak, pasti masih kau biari di situ si CEO kau itu live. Memanglah kau perempuan nggak tahu diri, kau nggak bersyukur kau. Sebagai istri pun kau nggak bersyukur kau. Nah, kau bilang mantan laki kau ini. Sekarang kau nikmati kali lah ya, kau nikmati kali kau sama CEO kau itu. Ya semoga kedepannya kalian nikah bisa ditransfer kau 450 juta per bulan ya kan. Rumah kau lebih mewah lagi, mobil kau semua difasilitasi, muka kau dipermak-permak ya kan, biar mirip makin babi kau.
Sini saya tidak membela si Wenda, saya juga tidak membela si Ruben gitu loh ya. Tapi gini loh logikanya, memang rumah tersebut adalah hak milik bersama gitu loh ya. Walaupun sudah misalnya bercerai gitu, yang namanya rumah dibangun bersama gitu loh ya. Walaupun si istri tidak memiliki peran membantu dana untuk membeli rumah tersebut ataupun membayar rumah tersebut gitu loh ya, tapi ketika itu rumah tersebut didapati hasil bersama ketika pasca sudah hidup bersama, itu disebut hak milik bersama. Dan setelah bercerai, si Ruben yang keluar rumah kan, rumah masih ditempati anak dan istri, mantan istrinya Sarwenda gitu loh ya. Namun cicilan rumah masih dibayar oleh Ruben. Rumah ini gitu loh ya tidak akan menjadi polemik gitu loh ya, andai sikap dan Sarwenda juga tingkah lakunya gitu loh ya tidak membawa laki-laki yang notabene adalah orang lain ke dalam rumah bekas dia saat berumah tangga dengan Ruben Onsu, yang bisa dikatakan notabene adalah rumah Ruben Onsu. Karena seperti yang kita lihat beritanya, KPR-nya pun masih dibayar oleh Ruben Onsu. Artinya rumah Ruben Onsu, walaupun itu hak milik bersama gitu loh ya. Tidak bisa dibenarkan juga gitu loh ya. Walaupun sudah sebagai mantan istri gitu loh ya, sikap Sarwenda yang membawa keluar masuk laki-laki yang notabene adalah orang lain gitu loh ya, mau itu teman kebo, teman lab, teman apa gitu loh ya. Nah itu dia, makanya rumah ini menjadi polemik gitu loh ya. Dan apabila Sarwenda mengambil langkah pindah rumah, ya memang bagus sih gitu loh ya, biar bebas gitu loh ya, mau live dengan siapa, mau bawa laki-laki keluar masuk siapa gitu loh ya. Tentunya itu pun tidak akan menjadi polemik dan tidak akan pernah dimasalahkan oleh Ruben. Mau Sarwenda 10 membawa Gio gitu ke rumahnya, ke rumah orang tuanya misalnya, itu bukanlah satu masalah bagi Ruben. Yang dipermasalahkan itu kan, itu adalah rumahnya Ruben. Sakit hati lah gitu loh ya. Walaupun tidak sakit hati, tapi setidaknya gimana sih perasaan kita gitu loh ya. Kita yang bayar rumahnya gitu loh ya. Kok misalnya mantan kita seenaknya aja gitu loh membawa laki-laki keluar masuk di rumah tersebut, enak banget gitu loh si laki. Nah itu dia, makanya jadi polemik.